Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 2, kali ini kami akan mempresentasikan tentang software standar. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Perkenalkan, saya Muhammad Farusha Putra dengan NPM 2017051087. Perkenalkan, nama saya Naufal Emil Falah dengan NPM 20170510172. lalu perkenalkan nama saya Muhammad Eka Putranzani dengan NPM 2017 051010. Ini yang pertama ada software standar. Standar software memiliki peran penting dalam manajemen kualitas perangkat lunak berbasis rencana. Bagian penting dari jaminan kualitas adalah definisi atau seleksi standar yang harus diterapkan pada proses pengembangan perangkat lunak atau produk perangkat lunak. Uh, sebagai bagian sebagai bagian dari proses ini, uh, alat dan metode untuk mendukung proses ini juga dapat dipilih. Setelah standar yang dipilih digunakan, proses spesifik proyek harus ditetapkan untuk memantau penggunaan standar dan dan memeriksa apakah standar tersebut telah diikuti. Lalu untuk selanjutnya, standar perangkat lunak itu penting karena ada 3 alasan. Untuk alasan yang pertama yaitu standar memiliki makna yang bernilai bagi organisasi. Mereka didasarkan pada pengetahuan tentang praktik terbaik atau paling tepat untuk perusahaan. Pengetahuan ini sering diperoleh hanya setelah banyak trial dan error. Membangunnya menjadi standar membantu perusahaan menggunakan kembali pengalaman ini dan menghindari kesalahan sebelumnya. Lalu, alasan yang kedua, standar memberikan kerangka kerja untuk mendefinisikan apa arti kualitas dalam suatu perangkat. Kualitas perangkat lunak bersifat subjektif, dan dengan menggunakan standar, berarti Anda telah menetapkan dasar untuk memutuskan apakah tingkat kualitas yang diisyaratkan telah tercapai. Tentu saja, ini tergantung pada penetapan standar yang mencerminkan harapan pengguna, ketergantungan perangkat lunak, kegunaan, dan kinerja. Yang ketiga, standar bisa membantu ketika pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang diambil dan dilanjutkan oleh orang lain. Standar memastikan bahwa semua pekerja dalam suatu organisasi menggunakan metode yang sama, berguna agar upaya belajar yang diperlukan ketika memulai pekerjaan baru berkurang. Dua jenis standar rekayasa perangkat lunak yang terkait dapat didefinisikan dan digunakan dalam manajemen kualitas perangkat lunak, yaitu ada 2. Yang pertama itu ada standar produk. Standar produk berlaku untuk produk perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Mereka termasuk standar dokumen seperti struktur dokumen persyaratan, standar dokumentasi seperti header komentar standar, dan standar pengkodaan yang menentukan bagaimana bahasa pemrograman seharusnya digunakan. Lalu yang kedua, standar proses. Menentukan proses yang harus diikuti selama pengembangan perangkat lunak. Mereka harus merangkum praktik pembangunan yang baik. Standar proses dapat mencakup definisi spesifikasi, desain, dan proses validasi alat pendukung proses, dan deskripsi dokumen yang harus ditulis selama proses ini. Yang selanjutnya ada contoh standar produk dan standar proses. Yang pertama, di produk ada design review form, di proses ada design review conduct. Di produk ada requirement document structure, di proses ada submission of new code for system building. Di produk ada method header format, di proses ada version release process. Di produk ada Java programming style, di proses ada project plan approval process. Di produk hmm, ada project plan format, di proses ada change control process.
Di produk ada change request form, di proses ada test recording proses. Oke, dari tabel yang di atas dapat kita simpulkan bahwa standar harus memberikan nilai dalam bentuk peningkatan kualitas produk. Standar produk harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka dapat diterapkan dan diperiksa dengan cara yang hemat biaya. Dan standar proses harus termasuk definisi proses yang akan memeriksa apakah standar produk telah diikuti. Standar rekayasa perangkat lunak yang digunakan dalam perusahaan biasanya diadaptasi dari standar nasional atau internasional yang lebih luas. Standar nasional dan internasional telah dikembangkan dengan meliputi terminologi rekayasa perangkat lunak, bahasa pemrograman seperti Java dan C++, notasi seperti simbol charting, prosedur untuk memperoleh dan menulis persyaratan perangkat lunak, prosedur jaminan kualitas, tugas, dan proses verifikasi dan validasi perangkat lunak. Lalu di sini terdapat tindakan yang mungkin dilakukan untuk meyakinkan para insinyur tentang nilai standar. Yang pertama, libatkan insinyur perangkat lunak dalam pemilihan standar produk. Jika pengembang memahami mengapa standar dipilih, mereka cenderung berkomitmen pada standar ini. Idealnya, standar dokumen tidak hanya menetapkan standar yang harus diikuti, tetapi juga harus mencakup komentar yang menjelaskan mengapa keputusan standarisasi tersebut dibuat. Yang kedua ada meninjau dan memodifikasi standar secara teratur untuk mencerminkan perubahan standar teknologi standar yang mahal untuk dikembangkan dan cenderung diabadikan dalam buku pegangan standar perusahaan. Karena biaya dan diskusi yang diperlukan, seringkali ada keengganan untuk mengubahnya. Buku pegangan standar sangat penting, akan tetapi harus berkembang untuk mencerminkan keadaan dan teknologi yang berubah. Lalu yang ketiga yaitu pastikan dukungan alat tersedia. Itu dilakukan untuk mendukung pengembangan berbasis standar. Pengembangan seringkali menganggap standar sebagai masalah ketika kesesuaian dengannya melibatkan pekerjaan manual yang membosankan yang dapat dilakukan oleh alat perangkat lunak. Jika dukungan alat tersedia, standar dapat diikuti tanpa banyak usaha ekstra. Lalu yang keempat, setiap jenis perangkat lunak memerlukan proses pengembangan yang berbeda. Tidak ada gunanya menentukan cara kerja jika tidak sesuai dengan proyek dan tim proyek. Setiap manajer proyek harus memiliki wewenang untuk memodifikasi standar proses sesuai dengan keadaan individu. Namun, ketika perubahan dilakukan, penting untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak menyebabkan hilangnya kualitas produk. Selanjutnya ada perencanaan kualitas yang cermat di awal proyek. Manajemen proyek dan manajer kualitas harus memutuskan standar organisasi mana yang harus digunakan tanpa perubahan, mana yang harus dimodifikasi, dan mana yang harus diabaikan. Standar baru mungkin harus dibuat sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan atau proyek. Misalnya standar untuk spesifikasi formal mungkin diperlukan jika standar ini belum digunakan di dalam proyek sebelumnya. Standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk Quality Management System atau QMS. ISO 9001 ini bukanlah standar untuk pengembangan software, melainkan suatu framework untuk mengembangkan standar dari software. Menetapkan prinsip-prinsip kualitas umum, menggambarkan proses kualitas, dan menjabarkan standar dan prosedur organisasi yang harus ditentukan. ISO 9001 ini memastikan bahwa organisasi menawarkan produk-produk berkualitas sekaligus mendorong dan bertindak atas umpan balik pelanggan, pengguna akhir, dan badan pengatur. Jika suatu organisasi ingin sesuai dengan ISO 9001, ia harus mendokumentasikan bagaimana prosesnya berhubungan dengan proses-proses inti dari ISO 9001. Quality manual organisasinya juga harus menjelaskan proses yang relevan dan menjelaskan proses dari data yang harus dikumpulkan.
Lalu di sini ada ISO 9001, proses intinya ada dua. Yang pertama, product delivery process. Bagian-bagiannya yaitu business acquisition, design and development, test, service and support, dan production and delivery. Yang kedua ada supporting process. Bagian-bagiannya yaitu business management, supplier management, inventory management, dan configuration management. Selanjutnya ada yang dijelaskan di tabel di grafik tadi, ISO core process. Yang pertama ada ISO ini ditunjukkan untuk digunakan di organisasi manapun yang merancang, membangun, memproduksi, memasang atau melayani produk apapun atau memberikan bentuk jasa apapun. Standar ini memberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi apabila mereka hendak memperoleh kepuasan pelanggan sebagai hasil dari barang dan jasa yang secara konsisten memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Terus standar ini tidak menentukan proses kualitas tertentu yang harus digunakan perusahaan. Agar sesuai dengan ISO ini, perusahaan harus menentukan jenis proses dari yang ditunjukkan di slide yang sebelumnya dan memiliki prosedur yang menunjukkan bahwa proses tersebut digunakan. Dari grafik ini bisa kita lihat tentang hubungan antara ISO 9001, Organizational Quality Manuals, dan Individual Project Quality Plans. Pertama bisa kita lihat dari awal nih. Ini ada ISO 9001 Quality Models. Ini instantiated as atau artinya dipakai. Ini dipakai sebagai Organization Quality Manual, di mana dokumennya ini dikirim sebagai Organization Quality Process yang dipakai sebagai Project Quality Management. Sementara Organization Quality Manual ini digunakan untuk mendevelop atau mengembangkan quality plan yang bisa kita lihat dari grafik ini. Ada 3 proyek yang digunakan untuk mensupport quality management. Oke. Cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Let us know if you have question or clarification. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.